Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Itu namanya baru pukulan dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang isu renggangnya bahkan memanasnya hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi, terutama terkait dengan diusungnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini masih menjadi wali kota Solo, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut, sebenarnya tanda-tanda atau isyarat renggangnya hubungan antara Ketua Umum PDIP dengan Presiden Jokowi itu sudah lama muncul. Hal itu bisa dilihat dari gestur tubuh Presiden Jokowi dan juga senyumannya yang setiap kali hadir di dalam acara internal PDIP, tampaknya sudah mulai terkesan kurang begitu ramah dan tidak seindah pada masa-masa sebelumnya. Ketidakharmonisan hubungan antara Presiden Jokowi dengan putri sang proklamator itu memanas ketika Mahkamah Konstitusi atau MK membuat keputusan yang dinilai kontroversial bahwa siapapun yang sudah berpengalaman sedang menjadi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu bisa menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum genap 40 tahun. Karuan saja putusan MK ini menimbulkan polemik memanas. Ketua MK Anwar Usman yang kebetulan juga menjadi adik ipar Presiden Jokowi diduga sengaja membuka pintu lebar-lebar, bahkan memberikan karpet merah buat keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto sebagaimana yang sudah lama disebut-sebut. Akibat putusan tersebut, para relawan dan pendukung Jokowi berbalik sikap menjadi oposisi yang menghujat, bahkan mencaci maki Presiden Jokowi yang lebih mementingkan dinasti keluarganya daripada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Jokowi juga telah dianggap sebagai pengkhianat, tidak tahu balas budi, dan tidak bisa berterima kasih kepada PDIP, parpol besar yang sudah mengorbitkan dan membesarkan dirinya sejak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden 2 periode. Meskipun dihujat dan dicaci maki oleh para pendukung dan sejumlah relawan, Presiden Jokowi sendiri tetap tampak santai dan tenang. Bahkan ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam keadaan baik-baik saja. Namun toh faktanya tak bisa dipungkiri bahwa ketegangan bahkan memanasnya hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi memang sudah sangat terasa dan tidak bisa dielakkan lagi. Dari berbagai fakta yang terjadi, tampaknya Jokowi disebut-sebut ingin terlepas dari bayang-bayang kebesaran Megawati yang selama ini
dinilai terkesan mendikte, bahkan kerap kali menyindir dan mempermalukan Jokowi di acara-acara internal PDIP. Padahal Jokowi ini seorang presiden karena dipilih langsung oleh rakyat meskipun diusung oleh PDIP dan parpol yang berkoalisi. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu, terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa. Saya itu sampai bingung, lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader, loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh, ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum, karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Nah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Jadi padahal dengan demikian sering kontradiktif. Ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Nah sekarang calon ada 3, itu kan diberi nama oleh partai lain-lain. Jadi harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar. Nah dengan demikian maka watak itu bergeraknya hanya di tingkat atas, elitis. Maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah yang saya katakan tadi bisa semakin hilang. Kejadian ini muncul tadi seperti konflik agraria. Makanya kalau kita diwariskan Pancasila, kan orang suka ribut ya. Aduh saya ini masa sudah pensiun presiden, wah kan udah paling top di Indonesia ini sama Pak Jokowi. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Pak Seskap waktu itu. Saya sedang ada di luar negeri. Beliau bilang, ibu diberi tugas apa? Untuk menjadi ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru, Badan Pembinaan
ideologi Pancasila. Wah keren ya saya pikir. Terus seperti apa itu badan? Itu berupa unit kerja presiden. Terus saya spontan bilang dengan Pak Pram Sekap itu, Pak Pram Pramono Anu, Pram, kamu mbok ya jangan main-main loh. Jelek-jelek saya nih presiden kelima loh. Lah mosok melorot unit kerja presiden. Aku bilang kasih tahu dong sama presiden biar sedikit keren. Itu sudah diputuskan Bu. Ya Allah, saya bilang gimana ya, saya mikir dulu ya. Pak Pramono itu kan tahu adat saya, tapi terus saya mikir, tapi kok itu pembinaan ideologi Pancasila. Ya udah deh Pram, tak terima deh, biar cuman unit doang. Coba Pak Jokowi kan kebangetan ya, nggak lihat saya bayangkan sampai saya waktu ketemu beliau, Pak yang bener aja dong, masa saya udah keren ketua Dewan Pengarah, tahu-tahu unit kerja, dipanggil menteri aja saya panggil pasti nggak mau, pasti yang datang apa dirjen, mungkin nggak dirjen deh, apa sih ya di bawahnya, direktur, olah eselon piro iku. Jadi begitu langsung saya bilang, Pak, kalau saya suruh kerja buat Pancasila, terus hanya unit kerja, nggak usah Pak, saya nggak mau. Saya bilang, Insya Allah Bapak kan mau saya pilih lagi, saya suruh terpilih lagi, tolong dong, ini unit kerja ini dikerenin dikit deh. Saya bilang, terus beliau bilang, jadi apa Bu? Ada dua Pak. Saya langsung begitu, kalau tidak badan lalu dewan. Tapi saya jawab sendiri, kalau dewan kebanyakan ngomong, jadi kayak think tank. Enggak deh Pak, saya pilih badan lah. Kenapa kok badan Bu? Kan badan langsung ke Bapak. Oh gitu ya? Iya. Terus sampai hari ini susah banget loh ketemu Pak Jokowi. Aduh payah deh. Padahal kalau orang Jakarta bilang saya ini kan empoknya. Tahu empok? Empok tahu? Empok itu ibu, bukannya mbak. Udah ibu Bayangkan, aduh aku garuk-garuk kepala deh. Jangan ketawa lah. Bayangkan, keren banget ya tadinya unit kerja. Aduh. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro kok. Menteri lo 10 tahun hidup juga kok, meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk, nggak ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa, kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan, nggak paten. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini, nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore.
Kongres Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Itu namanya baru pukulan dap. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mungkin ini sebuah risiko politik yang harus diterima oleh Presiden Jokowi. Persoalan benar atau tidak tentu saja hal itu yang tahu persis adalah Presiden Jokowi sendiri. Namun dari berbagai fakta yang terjadi, memang Presiden Jokowi tampaknya ingin terlepas dari bayang-bayang seorang Megawati Soekarno Putri yang memang harus diakui ia memiliki darah sang proklamator, sehingga dinilai cukup karismatik, dan apapun yang dikatakan oleh Megawati, apalagi dia sebagai ketua umum parpol besar, diamini begitu saja oleh kader-kadernya. Nah, tentu saja lain dengan Presiden Jokowi yang kebetulan menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode yang merupakan pilihan secara langsung oleh rakyat. Apalagi dalam berbagai kesempatan PDIP, khususnya ketua umumnya Megawati Soekarno Putri ini selalu mengungkit-ungkit soal petugas partai. Ya, kalau memang itu merupakan sebuah aturan main yang berlaku di internal PDIP, seharusnya tidak harus diungkapkan secara belak-belakan di ruang-ruang publik. Secara politik memang harus diakui PDIP memiliki jasa besar karena telah mengusung seorang Jokowi menjadi pejabat publik sejak dari wali kota Solo, gubernur DKI hingga presiden 2 periode. Namun dari sisi elektoral sebenarnya Presiden Jokowi ini merupakan pilihan langsung oleh rakyat. Seandainya toh diusung oleh PDIP, tetapi kalau suaranya atau suara rakyat ini tidak diberikan kepada Presiden Jokowi, tentu sangat tidak mungkin apabila Jokowi ini menjadi seorang wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 periode. Dengan kata lain, sebenarnya parpol dalam kontestasi elektoral hanyalah sebagai perantara. Soal dipilih oleh rakyat atau tidak, tentu saja hal itu akan sangat tergantung dari kompetensi, rekam jejak, bahkan mungkin juga prestasi-prestasi yang diraih oleh calon yang bersangkutan. Bisa jadi Presiden Jokowi dinilai sebagai sosok pejabat publik yang memiliki prestasi yang cukup membanggakan, sehingga sejumlah prestasi yang pernah diraih oleh Presiden Jokowi bisa dijadikan sebagai barometer dan tol ukur untuk bisa memimpin negeri ini. Ini artinya bahwa Presiden Jokowi yang seringkali dipermalukan dalam tanda kutip, bahkan juga sering disindir sebagai petugas partai, kemudian secara belak-belakan juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini kalau tidak ada PDIP, maka Presiden Jokowi bukanlah siapa-siapa. Bahkan dengan lantang Megawati juga menyatakan bahwa PDIP meminta jumlah menteri dari PDIP yang terbanyak. Dia tidak ingin kalau PDIP hanya mendapatkan 4 kursi di kabinet, dan itu dengan terkesan sangat jumawa. Megawati Soekarno Putri sambil mengepalkan tangannya bahwa itu merupakan sebuah pukulan yang cukup telak buat Jokowi. Pernyataan-pernyataan dan sikap Megawati Soekarno Putri yang terkesan mendikte dan seringkali membuli dan mempermalukan Presiden Jokowi ini tampaknya membuat Presiden Jokowi secara manusiawi juga terusik, merasa terganggu. Di internal PDIP, Jokowi tampaknya hanya merupakan kader biasa, meskipun di berbagai kesempatan kader PDIP selalu memuja-muji Presiden Jokowi sebagai kader terbaik PDIP. Namun faktanya sehebat apapun kepemimpinan Presiden Jokowi, di mata Megawati tetap saja sebagai petugas parpol, sebagai petugas partai yang harus selalu tunduk kepada perintah ketua umum, harus tegak lurus dengan Megawati Soekarno Putri. Mungkin itulah yang membuat Presiden Jokowi tidak bisa
bersikap bebas di dalam memberikan kontribusi kepada PDIP dalam rangka untuk membangun PDIP menjadi sebuah parpol modern yang tidak lagi bergantung kepada Megawati Soekarno Putri semata-mata, melainkan juga bisa memberikan kesetaraan, termasuk diantaranya adalah bagaimana menentukan calon presiden atau wakil presiden. Tidak semata-mata bergantung kepada hak prerogatif seorang ketua umum, melainkan juga bisa mengambil keputusan secara kolektif, secara bersama-sama. Itulah yang mungkin membuat Presiden Jokowi ini merasa tidak leluasa di dalam mengusung seorang calon presiden atau wakil presiden, karena sehebat apapun tokoh yang dicalonkan oleh Presiden Jokowi, misalnya kalau Megawati Soekarno Putri tidak setuju, ya tidak mungkin usulan Presiden Jokowi ini akan dipilih sebagai capres atau cawapres. Bisa jadi rangkaian peristiwa demi peristiwa yang membuat Presiden Jokowi ini merasa terusik dan terganggu dalam posisinya sebagai seorang kepala negara yang memiliki hak politik untuk bisa mengembangkan dan membangun PDIP ini menjadi parpol yang modern, yang mengambil keputusan politik secara kolektif tidak bisa terwujud. Bisa jadi itulah yang terjadi hingga membuat Presiden Jokowi mencoba untuk dalam tanda kutip berkhianat dan berusaha untuk melawan dominasi dan otoritas seorang Megawati Soekarno Putri yang menjadi tokoh tunggal dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.